Halo cuy, balik lagi bersama gue. Di video kali ini gue mau mereview produk terbarunya Rexus, yaitu Rexus Daxa Air 2. Sesuai dengan namanya, ada angka 2-nya yang berarti adalah generasi kedua atau generasi penerus dari Daxa Air pertama yang laris manis di Indonesia. Daripada berlama-lama lagi, sekarang kita mulai aja reviewnya. Untuk kelengkapannya sendiri, kita bakalan dapat dus, manual book, kartu garansi, Daxa stiker, carrying pouch, seperangkat mouse glide, solid cover atau cangkang yang nggak bolong-bolong, sebuah pemberat, dan yang terakhir dapat sebuah mouse beserta kabel yang udah nempel. Kalau kita ngeliat dari desainnya, Daxa Air 2 ini beda sama Daxa Air generasi pertama, di mana yang sekarang ini dia menganut aliran ambidex right hand, di mana di bagian kirinya ada mouse button 45, tapi di bagian kanannya nggak ada. Untuk mouse button 45-nya sendiri, desainnya gue suka karena gede jadi gampang dipencet, travelnya juga bagus, nggak terlalu jeblos, dia pakai finishing black gloss, dan untuk penempatannya juga ngepas untuk di tangan gue. Terus untuk side grip di kanan kirinya ini sayang sekali nggak ada textured finish sama sekali, apalagi rubber finish. Untuk scroll wheelnya sendiri dia udah dilapisin karet, ini nyala-nyala, dan untuk feedbacknya sendiri dia cenderung ke arah smooth, meskipun begitu stepnya masih tetap berasa. Dan di bagian belakangnya ada satu buah tombol DPI yang bentuknya kecil. Buat kalian yang demen banget sama mouse yang nyala-nyala, jangan khawatir karena si Daxa Air 2 ini udah punya RGB effect yang nggak cuman di bagian scroll wheel, tapi juga ada di bagian belakang yang membentang dari kiri ke kanan, nggak sampai depan sebenarnya. Dia mirip-mirip U-shape gitu. Tapi sayang sekali menurut gua LED-nya ini kurang terang, mau di bagian U-shape ataupun di bagian scroll wheel-nya tadi, dan untuk diffusing cahayanya ini sedikit kurang tegas. Oh ya, satu lagi, logo Daxa yang ada di dalam mouse-nya itu juga nyala-nyala, tapi kayaknya lampunya itu integrated dengan U-shape yang ada di belakangnya tadi. Nah, ada hal yang menarik banget yang harusnya udah kalian tahu ketika lihat di kelengkapan tadi, bahwa si covernya Daxa Air 2 ini bisa dilepas cuy. Tapi yang bisa dilepas itu bukan cover bagian belakangnya doang, dimana cover bagian depan atau di klik kanan klik kirinya itu bisa dilepas juga. Untuk mekanismenya sendiri dia pakai klip dan magnetik. Bagusnya lagi si Daxa Air 2 ini meskipun covernya bisa dibongkar pasang, tapi dia ini nggak ada rattling sama sekali untuk di bagian pinggir-pinggirannya. Dan untuk bagian sambungannya ini nggak ada gap yang berlebihan, bahkan cenderung halus banget. Jadi sebenarnya secara sekilas ya Daxa Air 2 ini nggak kelihatan bahwa si covernya itu ternyata swappable. Oke, sekarang pindah ke bagian bawahnya. Untuk mouse glide-nya sendiri dia terpisah menjadi 3 bagian, dan untuk bagian atas dan bawahnya ini gede banget. Untuk feel dari gliding-nya sendiri ini bagus karena udah tergolong smooth. Ngomong-ngomong soal gliding, kalau kalian cari partner terbaiknya Rexus Daxa Air 2, Rexus juga punya produk baru yaitu Daxa RGB Mousepad. Ini adalah sebuah mousepad atau mousepad dengan ukuran sekitar 48 x 35 cm dengan ketebalan 5 mm. Sesuai dengan namanya, dia punya RGB di sekeliling mouse-nya yang bisa dikontrol menggunakan satu tombol yang ada di bagian controllernya. Dan controllernya ini punya port micro USB dengan kabel yang detachable pastinya. Desainnya sendiri gue suka karena cenderung simpel, dia cuma pakai warna navy dengan logo DX di bagian kanan bawahnya. Untuk surface-nya dia pakai bahan Cordura fabric yang juga waterproof, jadi kalau ketumpahan air ini enak banget tinggal dilap begitu aja karena airnya nggak bakalan langsung nyerap ke bagian dalam mousepad-nya. Dan untuk bagian bawahnya dia sudah pakai lapisan karet, jadi aman banget, nggak akan gampang geser-geser di atas meja kalian. Untuk harganya terjangkau banget, cuma di Rp259.000. Sekarang kita balik lagi ke mouse-nya. Masih di bagian bawah mouse-nya tadi ada satu buah switch untuk ngatur polling rate-nya secara cepat. Di sini step-nya itu ada 125, 500, dan 1000 Hz. Oke, lanjut. Untuk panjang kabelnya sekitar 1,8 meter, dan ini adalah tipe kabel paracord. Jadi punya performa yang bagus banget karena kabelnya ini cukup lentur dan ringan juga. Untuk USB header-nya dia pastinya pakai USB Type A dengan gold plate. Oh ya, si Daxa Air 2 ini beratnya cuma 63 gram. Tapi kalau kalian ngerasa 63 gram itu terlalu ringan, kalian bisa menambahkan pemberatnya tadi yang disimpan di bagian dalam mouse-nya dengan cara membuka cover bagian belakangnya dulu. Dan total beratnya kalau ditambahin pemberat tadi jadi 84 gram. Overall untuk tangan gue dengan ukuran sekitar 18 x 7,7 cm dengan style palm grip, Daxa Air 2 ini kerasa nyaman banget untuk dipakai. Dan karena ada perbedaan bentuk plus dimensi yang sedikit mengecil dari Daxa Air generasi pertama, ini enak juga untuk dipakai claw ataupun fingertip. Oke, lanjut. Untuk switch-nya, Daxa Air 2 ini menggunakan D2FC-nya Omron dengan lifespan sampai 20 juta kali klik. Untuk feel-nya udah jelas, ini khasnya Omron banget. Punya kliki yang gurih-gurih nyoy, punya tactile yang bagus, feedback-nya bagus, travelnya juga ngepas, dan responnya cepat.
Kemudian untuk sensornya, DAXA R2 ini menggunakan sensor dari PixArt yaitu PMW3389 yang merupakan top tiernya sensornya PixArt. Jadi untuk kemampuannya tidak diragukan lagi. Untuk speknya, tracking speednya up to 400 IPS dengan 50G acceleration dan untuk resolusinya up to 16.000 dpi. Dan menariknya lagi, lift off distance-nya PMW3389 ini memang cukup rendah karena udah di angka di bawah 2 mm. Dan memang secara realita gua rasa sensornya ini punya kecepatan yang bagus, akurasinya bagus, dan super duper responsif. Secara simpel, sensornya ini udah punya performa yang bagus banget. Jadi kalau mau diajak main game kompetitif, dia udah ready banget cuy. Oke, sekarang mari kita bahas softwarenya. Untuk di menu pertama ada pengaturan untuk key assignment, di mana kalian bisa ngatur fungsi dari masing-masing tombol yang ada di DAXA R2 ini. Kemudian untuk tab bagian 2 ada pengaturan untuk DPI, dia disediain sampai 7 slot dan kalian bisa seret-seret aja slidernya. Berikutnya untuk di menu LED kita bisa ngatur lampu-lampuannya. Untuk di menu paling atasnya sini kalian bisa ngatur mode-mode yang lumayan banyak. Tapi sayang sekali ketika kita select mode-nya itu harus di save dulu baru dia implement ke si mouse-nya, nggak langsung live preview. Terus untuk di bagian bawahnya ada pengaturan standar seperti intensitas brightness, speed transisi, dan kalian juga bisa nge-pick color, tapi tergantung dari mode yang kalian pilih. Kemudian untuk di menu parameter ada pengaturan untuk mouse sensitivity, scrolling speed, double click speed, debouncing time, dan LOD. Untuk di bagian kanannya ada pengaturan untuk ripple control, angle snapping, dan angle adjustment. Angle adjustment ini mungkin berguna banget buat kalian yang suka pakai mouse dengan posisi miring tapi pengen pergerakannya itu tetap lurus. Dan yang terakhir ada pengaturan untuk makro-makroannya. Oke, gue rasa reviewnya cukup. Berhubung si DAXA R2 ini merupakan produk terbarunya Rexus, jadi Rexus lagi ngadain promo launching dari tanggal 11 Desember sampai tanggal 17 Desember, dimana kalian bisa mendapatkan satu unit DAXA R2 ini dengan harga Rp499.000, tapi belum sampai di situ. Karena kalian bakalan dapat ini juga, sebuah botol minum, ada tulisan DAXA di sini, dan di bagian belakangnya ada tulisan Gamers Don't Die, They Respawn. Percuma kalau respawnnya lama ya, towernya keburu pupus. Dan satu lagi, kalian bakalan dapat bonus kayak gini, kit cover. Ini isinya ada 3 macam ya. Untuk kit cover yang di bagian atas ini, terus cover belakang yang solid, dan cover belakang yang honeycomb. Tapi dapat satu lagi sebenarnya, di bagian dalamnya itu kalian dapat sebuah switch padding dengan ukuran yang berbeda-beda dari 60, 70, 80, sampai 90. Nanti linknya gue simpan di deskripsi di bawah. Oke, kesimpulannya jujur gue lumayan terkejut dengan kehadiran Rexus DAXA R2 ini, dimana dengan harga yang cukup terjangkau kita menang banyak cuy. Dari kelengkapan tadi kalian udah lihat di awal video ya, banyak banget, lengkap banget. Untuk kategori mouse yang harganya cukup terjangkau itu udah super duper lengkap. Dari build quality-nya bagus, desainnya juga bagus, performanya juga bagus karena udah pakai 3389 plus Omron switch. Dari fiturnya juga lengkap, makro udah ready, RGB juga udah ada kalau kalian butuh RGB. Dan jangan lupa dia ini punya swappable cover yang ketika kalian bosan pakai warna full black kayak gini, kalian bisa ganti-ganti dengan warna yang tersedia. Oh ya, kalau tangan kalian berkeringat dengan cukup banyak ketika bermain game, gua saranin untuk jangan pakai honeycomb covernya. Soalnya gua nggak menemukan adanya fitur sweatproof, sweat resist, water resist, atau waterproof di dusnya si DAXA R2 ini. Takut aja kan ya keringatnya tembus ke sini terus kena PCB-nya, jadi mendingan pakai solid covernya kayak gini. Meskipun sebenarnya ketika dibuka ini bagian dalamnya itu didominasi oleh cover-cover plastik, PCB yang kebukanya itu cuman sebagian kecil. Cuman takut aja lagi sial kan ya, si keringetnya netes terus dia belok sedikit gitu, terus kena PCB kan sayang banget. Dan satu lagi, sebenarnya Rexus tuh ngerilis 2 mouse loh. Ada satu mouse lagi selain DAXA R2 ini yang bakalan gue review setelah video ini tayang. Jadi video ini bakalan tayang duluan. Untuk di video kali ini segini aja dulu videonya. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.